Siang itu, mansion milik Mark Waldorf sedang begitu ramai. Mark serta Derek mulai mengerahkan semua pengawal milik mereka guna mencari Ben. Namun lagi-lagi mereka tidak terpikirkan untuk mencari Ben di pulai tetangga milik seseorang yang juga seorang mafia yang identitasnya tersembunyi. "Bagaimana kabarnya tentang Ben?" tanya Mark pada komandan pengawal. "Kami masih belum bisa menemukannya, Tuan." Mark menggelengkan kepalanya, dan Derek hanya menyedekapkan tangan, berpikir. "Kenapa kita tidak mencoba mencari Ben di pulau tanpa nama sebelah Maladewi?" kata Derek. "Mana mungkin Ben ke sana, di sana bahkan tidak ada apapun. Jika Ben nekat ke sana, yang ada dia hanya akan mati. Ben bukan pria bodoh kan?" kata Mark Waldorf. "Tapi entah itu hanya perkiraan sekecil apapun, apa salahnya kita coba?" kata Derek. Mark Waldorf kemudian diam, dan berpikir sejenak. "Kau atur saja," kata Mark Waldorf dan kembali ke dalam menemui cucu-cucunya. Sedangkan di ruangan lain, di dalam kamar mewah, Daisy masih belum sadar, mungkin karena kelelahan dan obat yang Traver berikan cukup tinggi dosisnya membuat Daisy masih terlelap tertidur. Saat itu, di dalam kamar mewah dengan jendela-jendela besar menjulang tinggi, begitu banyak cahaya masuk dan bersinar, wajah Daisy yang cantik pun seolah seperti putri tidur dalam serial dongeng paling laris. Carlos duduk menyilangkan kaki dan menyedekapkan tangannya. Matanya tak pernah lepas dan tak pernah sedetik pun berpaling dari menatap wajah Daisy. Jika Carlos boleh jujur dan membuka kotak Pandoranya yang sudah lama ia buang, hal yang ingin dia katakan saat-saat seperti ini adalah bahwa Carlos masih jatuh cinta pada Daisy. "Apakah aku harus mengambil sikap? Jadi, pilihan apa yang harus kuambil?" kata Carlos lirih. Sejujurnya dalam hati kecil Carlos, awalnya ia sedih Ben masih tak ada kabar tentang keadaannya yang masih hidup ataukah sudah mati. Namun, ketika Carlos menggendong Daisy, menjaga Daisy selama di perjalanan dari Pulau Maladewi menuju negara K, lalu menemani Daisy dan tak beranjak kemanapun, mata Carlos kembali dibuai dan dimanjakan dengan kecantikan asli Daisy yang polos dan lugu. Wajah cantik dengan kulit yang bening dan bersinar. Carlos seperti ingin sekali mengambil kembali kotak Pandora cintanya yang telah lama ia tutup dan ia buang jauh tanpa mau melihatnya. Itu karena ia masih sayang dengan nyawanya, semua itu semata-mata juga karena ketakutannya pada Ben. Namun, setelah berjam-jam bersama Daisy, ketamakan, kerakusan, dan hal gila mulai merasuki jiwa dan pikiran Carlos. Sedikit demi sedikit obsesinya menggerogoti dan mengikis ketakutannya pada Ben. Sejujurnya, Carlos berharap Ben Joff mati, dan Carlos ingin menjadikan Daisy sebagai miliknya. Carlos ingin memenjarakan Daisy sebagai istri satu-satunya, dan tawanannya. Saat itu, tiba-tiba pintu dibuka dan itu adalah Beatrice yang datang untuk menengok Daisy. Ia ditemani Mena di belakangnya. "Carlos, kau boleh pulang, biarkan kami yang menjaga Daisy. Kau pasti juga lelah," kata Beatrice. Carlos berdiri dari tempat duduknya dan kemudian tersenyum. "Tidak apa-apa. Saya akan tetap di sini sampai Daisy bangun, ada sesuatu yang harus saya sampaikan padanya." Beatrice berpikir sejenak. "Baiklah, terserah kau saja, panggil aku jika ada sesuatu pada Daisy. Aku ada di kamar cucuku," kata Beatrice. Carlos mengangguk pelan dan tersenyum. Mena mengikuti di belakang Beatrice. Saat keluar dari kamar Daisy, Beatrice berjalan dengan berpikir sesuatu. Ia memiliki pikirannya sendiri, dan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. "Mena," kata Beatrice. "Ya, Nyonya. Bisakah kau awasi Carlos? Feelingku tidak bagus tentangnya."
Perintah Beatrice. Baik Nyonya, kata Mena menundukkan kepala. Beatrice pun melanjutkan langkah kakinya menuju ruangan cucu-cucunya. Di sana sudah ada Mark. Blah, 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 Ciluba. Mark membuat wajah aneh untuk cucu-cucunya. Zack dan Zai pun tertawa berbarengan hingga tubuh mereka sampai roboh dan terpental ke belakang saking merasa lucu. Untungnya saat itu mereka ada di atas tempat yang empuk. Apakah sudah ada kabar baik? Tanya Beatrice duduk di depan cucu-cucunya dan meraih Zai untuk dipangku. Belum ada. Derek sedang berusaha mencari lagi di pulau sebelah Maladewi. Pulau tanpa nama? Tanya Beatrice. Ya. Beatrice mengangguk pelan. Semoga Ben ada di sana, kata Beatrice. Mark kembali memberikan mainan pada Zack. Tapi, aku tidak suka dengan Carlos, kata Beatrice lagi. Kenapa? Tanya Mark sembari bermain dengan Zack. Dia sepertinya memiliki niat tidak baik untuk Daisy. Dari pandangannya, aku bisa melihat dia menyukai anak kita. Tentu saja. Siapa yang tidak akan jatuh cinta pada Daisy, dia cantik, kata Mark. Aku sudah menyuruh Mena untuk menyelidiki Carlos, apa yang akan dia lakukan, dan apa yang akan dia rencanakan, kata Beatrice. Mark mengangguk pelan. Kupikir dia bukan orang seperti itu, lagi pula, dia orang kepercayaan Ben. Saat ini, di zaman ini, orang paling dekat adalah orang yang paling berpotensi mengkhianati, kata Beatrice. Ya sudah. Lakukan apa saja agar bisa membuatmu tenang. Jika kau butuh bantuan katakan padaku. Louis sedang mencari Ben membantu Derek. Casey juga sudah repot membantu mengurus Zack dan Zai. Apa kau butuh seorang sekretaris pribadi? Tidak. Aku tidak suka ada orang lain mengikutiku di belakang, kata Beatrice. Mark mengangguk pelan. Di tempat lain, Carlos masih duduk memandangi Daisy. Tiba-tiba tangannya terulur maju, telunjuknya menyentuh pipi Daisy yang saat itu Daisy masih menutup mata. Dengan lembut telunjuk Carlos membelai pipi Daisy dan kemudian turun ke leher Daisy. Carlos melihat leher putih dan jenjang milik Daisy, dan ia menelan ludahnya. Ingin sekali Carlos menghisap leher itu hingga membekas. Tanpa sadar, Carlos sudah maju dan mendekat pada leher Daisy. Mulut Carlos sudah menempel dan mengecup leher Daisy. Sebentar saja. Hanya sebentar, kata Carlos seolah sedang menyirami dahaganya yang begitu kering dalam hati. Namun, ternyata Carlos salah. Cumbuaannya membuatnya gila. Ia frustasi dan sangat menggila, tak bisa lagi menahan diri. Sesapan Carlos menjadi cukup kuat. Tangannya maju dan meraih leher kiri Daisy. Kecupan Carlos menjadi kuat. Pria itu menyesap leher Daisy hingga menimbulkan bekas. Tangannya mulai sedikit demi sedikit turun ke bawah dan hendak menyentuh buah dada Daisy. Tring-tring. Ponsel yang bergetar di saku Carlos sontak membuatnya tersentak. Carlos terkejut setengah mati, jantungnya mendadak panas dan ingin meledak. Mata Carlos melihat leher Daisy yang memiliki bekas merah sangat merah. Astaga, kata Carlos mendesah dan mengusap wajahnya. Dengan malas Carlos mengangkat ponselnya tanpa melihat lebih dulu siapa yang menghubunginya. Ya, kata Carlos. Halo. Apakah benar ini keluarga Tuan yang sedang sakit? Tanya wanita itu dari dalam panggilannya. Apa yang kau maksud? Siapa kau? Tanya Carlos malas. Kalau tidak salah, namanya adalah Ben. Benjof Haguer, apakah Anda keluarganya? Carlos sontak berdiri dari kursinya, ia pun melihat ke arah Daisy, apakah Daisy mendengarnya? Matanya panik dan dadanya berdegup dengan cepat. Darahnya mendidih naik ke atas ubun-ubun. Dirasa Daisy masih tidur, Carlos sedikit menjauh dari Daisy dan menuju ruangan lain yang masih berada di kamar Daisy.
Dengan siapa aku bicara? Benarkah kau menemukan pria bernama Ben? Kata Carlos dengan suara rendah. Saya Gia, benar, saya menemukannya. Dia terluka di perut. Seperti apa ciri-ciri pria itu? Dia terluka parah. Dia memiliki tembakan di perutnya. Dan saya sudah membantunya mengoperasi perut. Katanya jika saya menyebutkan Anda harus membawa Dr. Gavril, kalian akan mempercayai saya. Dan satu lagi, pria itu sangat tampan sekali. Kata Gia. Carlos menelan ludahnya. Saat wanita itu menyebutkan tampan, Carlos langsung percaya, sesungguhnya Ben adalah pria dengan wajah yang tampan. Jika ada yang tidak menyukainya itu akan mustahil. Berikan alamatmu, kata Carlos. Saya ada di pulau terpencil. Pulau terpencil. Bersebelahan dengan Pulau Maladewi. Ya, Anda benar, saya ada di Pulau Palem, yang bersebelahan dengan Pulau Maladewi. Apakah pulau mati yang tak berpenghuni itu? Pulau tanpa nama. Sebenarnya bukan pulau mati, hanya saja penduduknya sangat sedikit dan miskin. Kami menyebut pulau kami adalah Pulau Palem. Terserahlah, aku akan ke sana. Baik, kalau begitu temui saja aku di. Belum sempat Gia menyelesaikannya, Carlos sudah menyela. Orangku sudah menemukan titik lokasimu sekarang berada. Tetap tunggu di situ, sampai aku ada di sana, dan jangan pernah sekali-kali menipuku, kalau tidak, dipastikan kau tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi. Carlos menutup ponselnya, dan dengan secepat kilat ia akan pergi sebelum orang lain menemukan Ben. Sedangkan Gia termangu-termenung serta syok berat dengan kalimat balasan dari Carlos. Pertama, pria itu mengancamnya. Kedua, Gia kebingungan bagaimana pria itu bisa langsung tahu titik lokasinya sekarang, padahal Gia tak memberikan alamatnya. Gia menutup gagang teleponnya dan keluar dari kotak telepon dengan mata kosong, serta berjalan dengan lamban. Saat itu Gia sadar jika hari sudah mulai petang, ia seharusnya pulang untuk menengok Ben yang sedang sekarat, namun ia tak bisa pergi kemanapun, karena ancaman Carlos. Apakah dia akan baik-baik saja? Apakah dia sekarat dan akan mati? Tanya Gia pada dirinya sendiri. Setelah menelpon, Carlos mendekati Daisy, dan hari itu sudah mulai malam. Malam itu juga Daisy membuka matanya perlahan, dan Carlos tersenyum di dekat Daisy. Di mana? Aku, tanya Daisy, kepalanya masih pusing. Ada di rumah orang tuamu, kata Carlos. Daisy pun ingat semuanya, dan matanya membulat. Ben. Di mana Ben? Teriak Daisy berharap ia mendengar kabar baik dengan mencengkram mantel Carlos. Carlos diam dan menelan ludahnya. Maaf Daisy, kami belum menemukannya. Daisy lemah, air matanya mengucur deras. Aku akan mencarinya sendiri, aku tidak percaya dengan kalian semua. Teriak Daisy dan mencabut infusnya. Daisy. Tenanglah, tubuhmu masih lemah, daripada itu, temuilah Zack dan Zai, mereka pasti merindukanmu. Bujuk Carlos dengan menekan kedua lengan Daisy dengan lembut. Carlos melihat wajah dan mata sayu Daisy yang penuh air mata, ia tak tega melihat Daisy seperti itu, tapi sekali lagi, ketamakan dan keserakahan Carlos jauh lebih dominan. Aku akan mencari tahu dan menyisirnya lagi, kau tunggu di sini bersama anak-anak. Kata Carlos membelai kepala dan rambut Daisy dengan lembut. Kau benar, aku harus menemui anak-anak. Sebelum Daisy melangkah, Beatrice dan Mena telah masuk ke dalam kamar Daisy membawa Zack dan Zai. Anakku, kata Daisy mengulurkan kedua tangannya dan menerima anak-anaknya dari Beatrice. Anakku. Daisy memeluk mereka dengan pelukan besar yang lembut. Ibu merindukan kalian, kata Daisy mengingat Ben selaku ayah mereka.
Carlos melihat Daisy yang memeluk anak-anaknya. Kini ada sesuatu yang harus Carlos lakukan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berpamitan. Karena Daisy sudah sadar, kalau begitu saya permisi Nyonya Beatrice, kata Carlos. Ya. Kau juga harus istirahat, terima kasih sudah menjaga anakku. Bukan masalah bagi saya, kata Carlos tersenyum dan pergi. Carlos pun pergi dengan langkah panjang dan lebar, hingga mantelnya berterbangan. Saat itu, Carlos langsung menghubungi pengawalnya untuk mempersiapkan penerbangan ke pulau tanpa nama. Dalam perjalanan itu, Carlos berpikir berulang-ulang, apakah tindakannya kali ini tepat, apakah ia akan bisa menerima konsekuensinya. Namun, ketamakan Carlos yang telah menyetir pikirannya. Pesawat pribadi terbang melintasi pulau-pulau. Dan Carlos berpikir, jika ia bergerak sekarang tidak akan ada yang tahu, mereka akan berpikir Ben telah mati dalam pertempuran itu, tidak akan ada yang mencurigainya jika sebenarnya Carlos lah yang akan membunuh Ben. Dia masih selamat. Seberapa besar lukanya? Jika orang lain yang menghubungiku, bukankah artinya lukanya cukup parah? Tapi, kenapa tidak menghubungi Traver atau Rudolf? Tanya Carlos pada dirinya sendiri berpikir begitu dalam dan termenung. Di Pulau Maladewi Traver dan Rudolf masih sibuk dengan banyaknya mayat yang harus mereka urus. Sementara mereka tidak lagi menyisir mencari Ben, karena sudah sangat banyak pengawal yang mereka kerahkan untuk mencari, belum lagi ditambah pengawal milik Mark dan juga Derek. Belum lagi, semua mayat itu harus diurus permasalahan dengan keluarga dan status mereka. Banyak keluarga yang meminta tebusan dengan sejumlah uang yang cukup besar. Bagi Rudolf uang bukan menjadi masalah, yang terpenting para keluarga yang ditinggalkan tak membuat repot saja perkara ini. Karena saking sibuknya, mereka tak bisa merasakan jika ponselnya bergetar, dan saat malam telah datang, Traver serta Rudolf duduk di tepi pantai dengan mendesahkan nafas mereka masing-masing. Akhirnya pembersihan Pulau Maladewi sudah mencapai 50% dan sisanya akan dikerjakan besok lagi. Traver dan Rudolf kemudian memeriksa ponsel mereka masing-masing namun kemudian memasukkannya lagi. Tidak ada kecurigaan dari mereka, nomor yang telah menghubungi mereka berkali-kali, dan mereka sibuk pada pikiran masing-masing. Hah? Gavril apakah sudah kembali? Tanya Rudolf. Sepertinya keluarganya masih sangat kolot Tuan. Sulit bagi Tuan Gavril untuk melepaskan diri dari keluarganya saat pulang ke London, dan ketika dia kembali ke sana, ayahnya pasti mencegah Tuan Gavril pergi lagi. Apakah masih sama permasalahannya? Bagi keluarga Tuan Gavril, melewati pernikahan saat usia matang adalah penghinaan, dan saya dengar Tuan Gavril masih dalam pertemuan perjodohan dari hari ke hari. Rudolf mengangguk pelan. Bukankah, akhir-akhir ini sebelum Gavril pergi, dia ada di rumah Ansela? Rudolf mengeluarkan cerutunya. Maaf Tuan Rudolf, saya tidak membawa pemantik, Tuan Ben tak pernah merokok, kata Traver. Santai saja, aku membawanya sendiri. Rudolf kemudian melemparkan pemantiknya pada Traver, dan Traver menangkapnya dengan satu tangan. Kemudian Traver memantikkannya dan Rudolf menghisap cerutunya. Rudolf menghela dan membuang asapnya. Ben juga sudah berhenti minum sejak ada Daisy. Benar Tuan. Ngomong-ngomong tentang masalah Tuan Gavril yang bersama dengan Ansela, apakah ada sesuatu? Tanya Traver. Rudolf pun menghembuskan asapnya lagi. Kau pikir aku tidak tahu permasalahan Ben dan Daisy mengenai Marianne? Kata Rudolf. Ya, Tuan, kata Traver terkejut. Kau pikir aku menganggap Ben saudaraku adalah semata-mata hanya nama dan julukan saja? Bahkan aku tahu apa ukuran tetotnya,
aku pernah mengendap-endap memeriksanya di almari. Kata Rudolf tertawa kecil. Traver mengangguk pelan, ia tahu Rudolf sedang mengenang masa-masa bahagia dan kelucuannya tingkahnya pada Ben yang dingin dan kaku. Traver mengangguk pelan, ia tahu Rudolf sedang mengenang masa-masa bahagia dan kelucuan tingkahnya pada Ben yang dingin dan kaku. Rudolf selalu ingin menggoda Ben, namun berkat Rudolf jugalah kehidupan mereka menjadi sedikit mencair tak terlalu kaku dan serius. Rudolf selalu bisa membuat lawakan-lawakan yang tak membosankan. Apalagi meski Ben diam, ia juga merasakan jika Rudolf memang harus tetap di sisinya karena Ben sudah menganggap Rudolf kakaknya sendiri. Aku tahu siapa yang telah membunuh Marianne, kata Rudolf. Traver melihat ke arah Rudolf, dan wajah serta rahangnya menegang. Melihat wajahmu, aku tahu kau menyadari bahwa adikmu juga ada di sana, kata Rudolf menunjuk Traver dengan cerutunya. Traver menegang. Ia harap-harap cemas apakah Rudolf ada di pihak Marianne. Marianne. Dia adalah ular berbisa. Aku bisa saja membunuhnya saat dia mengaku bersedih dan kehilangan suaminya, karena kau telah menembaknya, meski saat itu aku dan Ben belum terlalu kenal, tapi aku sudah mengawasi Ben sejak lama. Anda mengetahui bahwa Marianne berbohong, dan menyebabkan semua kekacauan itu. Tanya Traver. Apa yang tidak ku ketahui, hanya saat ini saja, aku tidak tahu Ben di mana. Kata Rudolf menaikkan kedua bahunya dan menghisap cerutunya. Jadi, siapa yang membunuh Marianne Tuan? Tanya Traver harap-harap cemas. Adikmu jelas menyuntikkan gagal organ ke tubuh Marianne, namun sebelum itu, dia sudah ditusuk oleh seseorang. Traver menelan ludahnya. Sebelum kalian datang, di sana ada Ansela dan Mena, tapi saat kalian sudah datang, Casey menyusul. Wajah Traver menegang. Ansela, tanya Traver. Tak terpikirkan oleh kalian bukan? Menurutmu siapa yang kemungkinan membunuh Marianne? Kata Rudolf. Ansela. Itu tidak mungkin Tuan. Jika Mena. Anda bilang dia menyuntikkan gagal organ. Lalu, Casey. Dia datang terakhir. Rudolf melihat ke arah Traver. Sepertinya Ansela ingin bergabung dengan Daisy, dia yang telah membunuh Marianne. Kata Rudolf. Traver mundur dari tempatnya berdiri beberapa inch. Tapi untuk apa? Tanya Traver. Entahlah, aku tidak tahu. Kata Rudolf. Tapi bagaimana Anda bisa mengetahui semua itu? Tanya Traver. Kau pintar Traver, aku tidak yakin kau tidak tahu bagaimana aku bisa mendapatkan informasi ini. Kata Rudolf tersenyum dan tertawa lucu melihat ekspresi Traver. Apakah drone? Tanya Traver. Aku menggunakan drone mini, uji coba itu kulakukan sejak saat Marianne datang ke negara K. Aku menaruh drone mini di rumahnya, cukup banyak. Kata Rudolf. Tapi, mereka semua memakai pakaian ninja saat menyerang Marianne, bagaimana Anda bisa tahu siapa mereka? Kata Traver. Drone yang memutar video. Mereka sekaligus bisa menyambungkan pada data-data yang kami miliki. Dari bentuk tubuh, panas tubuh, dan semua bentuk tubuh mereka hingga dirasa memiliki kecocokan dan kemiripan dengan data kami. Satu lagi, para pengawal begadang menerbangkan capung kecil untuk mengambil sampel DNA dari mereka semua, tanpa mereka menyadarinya. Bagaimana Anda memiliki ide brilian dan teknologi yang canggih ini? Tanya Traver. Rudolf tersenyum. Bukan aku, tapi Ben, dia yang menciptakannya. Traver semakin kebingungan. Jadi, apakah Tuan Ben sudah mengetahuinya? Belum, sepertinya dia lupa bahwa dia memiliki alat-alat itu. Aku menggunakannya tanpa sepengetahuannya, alat-alat itu dibuat sejak lama. Kata Rudolf. Jadi, tanya Traver tak sabar. Jadi,
Alat-alat itu sebenarnya belum selesai diuji coba. Dan saat itu terhenti karena Ben selalu sibuk hingga akhirnya Ben bertambah sibuk dengan Daisy, jadi aku melanjutkannya sendiri dan uji coba pertama kami berhasil, pada kasus Marianne. Jadi, benar, saat itu saya berkelahi dengan adik saya. Tanya Traver. Benar, kata Rudolf santai dan membuang cerutunya. Tapi kenapa Mena? Apakah dia bergerak sendiri ataukah Nyonya Daisy yang mengutusnya? Tanya Traver. Itu masih menjadi pertanyaanku, Mena bergerak atas kemauannya sendiri, ataukah Daisy yang memerintahkannya? Kata Rudolf menjawab rasa penasaran Traver. Tak berapa lama seorang pengawal pun datang. Tuan Rudolf, sebaiknya Anda istirahat terlebih dahulu, karena ini sudah larut. Kata pengawal itu. Semua pengawal mendirikan kem-kem dan sudah siap berjaga. Ya. Mari kita mandi dan selesaikan lagi esok hari. Ajak Rudolf. Traver mengangguk. Saat Rudolf berdiri, ia mendekat pada Traver. Jangan marahi adikmu. Jangan terlalu keras padanya juga. Jika dia bertindak atas dasar kemauannya sendiri atau dia diperintahkan oleh Daisy itu semua menjadi sama saja, karena sejujurnya Mena sekarang sudah berada di pihak Daisy bukan lagi di pihak Ben. Mena telah menemukan tuannya sendiri. Kata Rudolf menepuk bahu Traver dengan pelan. Traver mengangguk pelan. Mereka pun menuju barak kem, untuk membersihkan diri dan kemudian beristirahat. Namun, di pulau sebelah, seseorang sedang sibuk turun dari pesawat dan kini duduk di dalam mobilnya dengan perasaan penuh kecemasan. Di lain pihak lagi, Gia yang menunggu sudah tak sabar. Meski begitu tak serta-merta membuat Gia pergi dan pulang kembali ke desa. Tentu saja ia harus bermalam di kota tersebut, karena Gia tak mau nantinya saat ada di perjalanan ia didatangi oleh pria-pria yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan malam. Semoga kau baik-baik saja Ben. Kata Gia. Udara semakin dingin dan menusuk ke seluruh kulit serta tulang belulang Gia. Ia menggigil dan tak tahan lagi. Kedua tangannya memeluk tubuhnya dan menggosok-gosoknya dengan cepat. Saat kakinya akan beranjak untuk berpindah tempat mencari kehangatan suara rendah yang dalam memecah kedinginan dan ketakutannya malam itu. Gia, panggil seseorang, itu adalah pria dengan suara seksi yang rendah. Gia menoleh ke belakang dan terlihatlah seorang pria berwajah tampan dan mempesona dengan hidung sedikit memerah karena udara yang sangat dingin menerpanya begitu keras. Gia lalu mengedipkan matanya. Angin menerpa rambutnya dan mengibasnya, ia menelan ludah yang kering dalam mulut dan tenggorokannya. Kau Gia? Tanya Carlos lagi. Benar. Itu saya. Tapi bagaimana Anda langsung tahu dan mengenali saya? Apa Anda adalah orang yang saya hubungi? Kata Gia. Itu tidak penting, jadi di mana pria itu? Kata Carlos. Ada di desa. Butuh waktu 1 jam lebih untuk ke sana, tapi saya memutuskan untuk menginap di sini karena tidak ada penerangan apapun menuju desa itu. Saya akan pulang besok ketika sudah terang. Ikut denganku dan tunjukkan arahnya, kata Carlos. Apa? Tanya Gia menelan ludah lagi. Carlos tak menjawab, ia hanya berbalik dan melangkah pergi. Sedangkan Gia memandangi punggung Carlos kemana ia akan pergi, terlihatlah mobil-mobil berderet begitu banyak, dan orang-orang memakai jas serba hitam serta memakai kacamata hitam. Gia masih termenung melihat penampakan dan pemandangan di hadapannya, penuh mobil-mobil mewah dan para pria tampan yang menggunakan jas-jas hitam serta memakai kacamata hitam di malam hari. Apakah mereka semua alien? Tanya Gia sembari melongo. Cepat, kata Carlos memberikan peringatan. Baik, Gia berlari dengan tergopoh di belakang Carlos. Tapi, bagaimana dengan sepeda saya?
Tanya Gia. Carlos kemudian menunjuk salah satu pengawal, lalu pengawal itu pun maju. Bawa sepeda wanita itu, kata Carlos. Baik tuan. Sang pengawal pergi dan mengangkat sepeda milik Gia lalu menaruhnya di atas mobil. Wan. Kau seperti raja, kata Gia memuji Carlos. Raja yang sebenarnya adalah orang yang kau selamatkan, kata Carlos. Para pengawal yang ada di dekat mobil Carlos buru-buru membuka pintu, dan Carlos pun masuk ke dalam mobil. Sedangkan Gia diarahkan masuk melalui pintu yang ada di sebelah yang sudah dibuka juga oleh salah satu pengawal. Gia duduk dengan tenang dan kaku di dalam mobil. Apalagi dengan aura Carlos yang seperti harimau, diam namun tiba-tiba pasti akan menerkamnya. Entah membunuh ataupun melakukan kejahatan lain, Gia tak ingin memprovokasinya. Seberapa parah lukanya? Tanya Carlos tanpa menoleh ke arah Gia. Mobil masih melaju dengan kecepatan sedang di jalanan yang tidak rata dan banyak lubang. Menurutku dia sangat parah. Aku mengoperasinya dan mengeluarkan peluru lalu menjahit lukanya. Aku membawakan kantong-kantong darah dan cairan infus dari klinik yang sudah tutup. Carlos menahan tawanya. Kenapa kau tertawa? Apa kau tidak khawatir? Tanya Gia. Pertama, perbaiki penyampaianmu, jangan memanggilku kau dan aku, panggil aku dengan hormat, aku bukan temanmu, dan sekarang aku akan menjadi atasanmu. Kedua, kau menghubungi orang yang salah, seharusnya bukan aku tapi ini kejutan yang hebat. Aku tertawa karena bagaimana bisa dengan operasi nekat itu dia masih tetap bisa bertahan hidup. Kata Carlos. Sah. Saya minta maaf, tapi Tuan Ben berkata, jika seseorang yang saya hubungi harus membawa Tuan Gavril, katanya itu penting, apakah Anda membawanya? Tidak. Kata Carlos santai dan tersenyum sinis. Gia kembali menelan ludahnya yang kering dan menundukkan pandangannya karena ia sangat takut dan tertekan apa yang akan pria itu lakukan, apakah akan membunuhnya juga ataukah hanya akan membunuh Ben. Apakah masih lama? Tanya Gia. Gia kemudian melihat ke arah depan, ia terkejut kenapa bisa secepat ini jika menggunakan mobil. Ia bahkan tak sadar jika sebentar lagi sudah akan sampai di desanya tepi pantai. Belok kiri dan kita sampai di penginapan Ben, kata Gia. Hahaha, Carlos tertawa lagi. Ada apa? Tidak, kata Carlos. Dalam hati dan pikiran Carlos kembali memiliki ide licik yang muncul untuk menyempurnakan rencananya. Bagaimana jika Daisy tahu? Ada wanita lain yang memanggil Ben dengan namanya. Kata Carlos dalam hatinya. Berhenti di sini saja. Kata Gia. Carlos kemudian melihat pemandangan itu, matanya berkeliling, desa yang sangat terbelakang di pinggir pantai. Dengan desa yang terisolir ini, bagaimana ada minimarket dan klinik itu? Tanya Carlos keluar dari mobil disusul Gia. Katanya dulu sang pemilik pulau selalu menyendiri di sini. Dan kemudian mendirikan dua bangunan itu, klinik dan minimarket, dia juga mengisinya sendiri, tapi tiba-tiba dia pergi dan meninggalkan semuanya di sini. Kata Gia. Apakah klinik ini juga yang menyediakan peralatan untuk Ben? Benar, warga desa tak banyak yang terluka. Jika terluka pun tak terlalu berbahaya atau parah, jadi klinik itu tutup. Kata Gia. Bahahaha. Carlos tertawa. Carlos pun menutup mulutnya dengan paksa. Gia melihat gelagat Carlos yang semakin menyebalkan. Dia terlihat sangat jahat dan tak bisa diajak berkompromi. Kenapa juga Ben memberikan nomor pria ini? Jika pria ini hanya akan berbuat kejahatan di sini dan membahayakan nyawanya. Gia tenggelam dalam pikiran kesalnya pada Carlos. Gia, kata Carlos. Gia pun menoleh. Carlos mengeluarkan sebuah plastik ziplock,
dan di dalamnya tersedia suntikan beserta vial ampul. Kau harus membuat pilihan, kata Carlos mengangkat plastik itu ke atas tepat di depan wajah Gia. Apa maksud Anda Tuan? Kata Gia mundur. Kau buat pilihan, kau memilih selamat dengan membunuh Ben, atau kau melindungi Ben dan aku akan membunuh kalian berdua. Kata Carlos dengan mata tajamnya. Apa? Tubuh Gia gemetaran, wajahnya takut, dan perasaannya kalut. Tak perlu terburu-buru. Kau hanya perlu memikirkannya dengan baik. Kata Carlos meraih tangan Gia dan menaruh plastik ziplock berisi suntikan dan vial ampul itu pada tangan Gia. Carlos kemudian menghirup udara malam itu dalam-dalam. Segarnya, kata Carlos merentangkan kedua tangannya. Tuan, apakah Anda bukan temannya Ben? Tanya Gia. Carlos yang tersenyum menghirup udara malam di pantai, tiba-tiba memudarkan senyumannya dan menarik tangannya lalu melihat ke arah Gia. Aku temannya, kata Carlos. Lalu kenapa Anda menyuruh saya membuat pilihan antara nyawa saya atau nyawa Ben? Kata Gia. Carlos memanyunkan sedikit bibirnya. Karena istrinya sangat cantik, aku gila, kata Carlos. Apa maksud Anda? Wajah Gia menegang, nafasnya cepat dan berat. Carlos pun juga merasa mendapatkan surprise baru dari wajah Gia. Astaga. Apakah Ben tak memberitahumu Gia? Bahwa dia sudah memiliki istri yang sangat cantik dan memiliki anak kembar yang sangat lucu. Goda Carlos. Gia terdiam dan tertunduk lesu. Ya Tuhan. Carlos kemudian mendekat pada Gia. Gia sedikit menarik diri, namun Carlos akhirnya berbisik. Wajar jika kau jatuh cinta pada Ben, namun bagaimana ini? Ben tergila-gila dengan istrinya. Jadi, aku punya ide yang lebih bagus. Bisik Carlos. Gia melirik pada Carlos. Sepertinya kau tertarik, kata Carlos dan mundur beberapa langkah. Kemudian Carlos mengambil sesuatu lagi dari dalam mobilnya, itu bungkus plastik ziplock juga dengan suntikan dan vial ampulnya. Carlos mengangkatnya dan memperlihatkan pada Gia. Aku ada penawaran satu lagi, karena kupikir kau ingin memiliki Ben, wajahmu sangat mudah dibaca. Kata Carlos tersenyum. Apa? Tanya Gia. Buat dia kehilangan ingatannya. Carlos tersenyum lebar dengan wajah mengerikan. Gia mundur beberapa langkah, namun Carlos mengejar dan menaruh plastik itu pada tangan Gia. Kini tangan kanan dan kiri Gia penuh dengan pilihannya masing-masing yang akan menguntungkan siapa. Jika kau menyuntikkan yang ada di tangan kirimu ini, kau akan mendapatkan Ben. Kau bisa memilikinya sepuasnya. Karena ia akan kehilangan ingatan selamanya, tapi aku tak janji apakah nyawa kalian berdua akan selamat dariku. Karena tentunya kalian akan tetap menjadi batu sandungan bagiku. Jika kau menyuntikkan yang kanan, dia akan mati dan kau akan selamat. Semudah itu, kata Carlos. Mudah dengkulmu, kata Gia memaki Carlos dalam hatinya yang kalut dan ketakutan. Matanya melotot marah dan benci.